Baiknya kita akan membahas soal untuk minggu kemarin tentang aritmetik gradien. Nah, di slide yang sudah saya berikan itu ada juga soal yang bisa Anda pelajari. Seperti ini ya, contoh soal. Nah, ingin saya tanyakan kembali ya, dari contoh soal ini apakah masih ada kesulitan ketika Anda mengerjakan di rumah, itu Anda merasa sulit ya, masih bingung? Silakan ya, silakan, mumpung materi kita ya belum dilanjutkan. Ya, ini saya awali dari contoh soal ini ya. Jadi sebuah proyek ya, sebuah proyek berdurasi 10 tahun, mempunyai cash flow sebagai berikut ya. Untuk investasi awal ya, kalau nggak ada keterangan apapun, investasi awal itu berada di tahun ke-0 ya, di awal tahun pertama, kalau nggak ada keterangan apapun ya. Kemudian pada tahun kelima, nah berarti di akhir tahun kelima itu investasi juga $500 ya. Kemudian nilai sisa service value-nya pada tahun keberapa ini? Sebentar. Nah, tahun ke-10 ya. Pada tahun ke-10 itu $300. Kemudian revenue pada tahun pertama, berarti di akhir tahun pertama hingga tahun kelima itu $200. Terus revenue pada tahun ke-6, mulai tahun ke-6 itu meningkat ya $250. Kemudian meningkat lagi $50 per tahun hingga akhir project. Berapa nilai project jika interest adalah 10%? Berarti I-nya 10%. Ada gambar ya, ada gambar cash flow-nya. Kira-kira seperti ini ya. Jadi investasi di awal 1.000 ya, kemudian pada tahun kelima nambah lagi 500 ya, service value-nya 300. Penerimaan mulai tahun pertama sampai tahun kelima itu $200. Pada tahun ke-6 itu meningkat $250 ya, kemudian meningkat $50 per tahunnya secara seragam. Nah, carilah nilainya. Nilai apa? Nilai present worth atau nilai NPV gitu ya, net present value. Itu sama ya, sama. Jadi Anda kerjakan sekarang dengan melihat cash flow. Anda tahu tuh ya, ada panah yang ke atas untuk penerimaan, ada yang ke bawah untuk pengeluaran. Yang ke atas ya kita beli simbol R atau benefit B ya, pilih salah satu. Jadi untuk yang R ya, kita mulai dari A dulu. A mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima ya, A 1 sampai 5. Kalau yang ditanya P ya langsung kita konversi ke P, langsung bisa. Ya, mencari P diketahui A. Jadi ini adalah faktor present worth dengan diketahui annual. Nah, setelah itu yang kedua apa? Penerimaan yang kedua mulai tahun ke-6. Ya toh, mulai tahun ke-6 sampai tahun ke-10. Berarti berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5 tahun kan ya. Dia menerima 250-an. Nah, meningkat $50 per tahunnya.
maka Anda buat saja, ya. Anda buat saja. Bentar ya. Masih sakit online ya. Aku kadang tekan gini ya. Iya. Nah, jadi Anda buat ya. Anda buat notasinya. Jadi kita enak nulis notasi ya. Berarti mulai dari 6, 7, 8, 9, 10 ada 10, 5 ya, 5. Berarti kita konversi ke P, tapi nggak bisa langsung loncat. Nah ini namanya kasus deferred annuities ya. Jadi konversi yang harus bertahap. Jadi Anda cari dulu P5 nya, berarti di titik ini ya, di titik ini P5 dengan diketahui A 0,1,5 ya. Setelah itu ini kan untuk uniformnya ya. Jadi kan ini kan 250 ya uniform. Terus gradiennya 50, maka mencari P diketahui G. G-nya berapa? 50, masukkan aja. Nah, berarti antara uniform yang di sini dan G sudah ngumpul di sini di titik 5. Nah, baru sekarang Anda konversi ke P0. Caranya dikalikan dengan faktor ini, mencari P diketahui F5. Jadi seolah-olah P ya di sini itu adalah F plus nilai sisa. Nilai sisanya kan belum kan ya, kita konversi langsung bisa dia ya. Mencari P diketahui F 0,110. Nah tinggal dimasukkan sekarang ya, tinggal dimasukkan ya. Misalnya A1 sampai 5 itu berapa? 200 kali nilai faktor. Jadi nanti kalau Anda mengerjakan di ujian langsung aja begini. Nah, tidak apa-apa. Mau ditulis rumusnya tidak apa-apa, langsung begini boleh ya. Tapi notasi ditulis ya, jangan langsung rumus, karena saya biar mudah ngeceknya, ngecek logika Anda itu benar atau salah. Nah, kemudian 250 Anda masukkan, ini kan apa basicnya ya. Jadi basic penerimaannya itu 250 terus kan ya. Plus gradiennya. Jadi ada basic, ada gradiennya. Jadi menggunakan rumus yang terpisah ya. Tadi kan ya, kemudian dikalikan faktor konversi present value-nya ya, ditambah dengan ditambah dengan ini ya, Selvig value-nya. Hasilnya setelah dihitung itu 1675 ya, 1675,34 itu adalah revenue ya. Dari sini ya, sini ada pertanyaan. Kemarin kan belum sampai sini kan. Ini contoh soal. Jadi modal Anda untuk mengerjakan PR. Nah, dari sini ada pertanyaan. Bener loh ya, kalau misalnya Anda nyontoh temennya, boleh nyontoh, asal ngerti. Ya, kalau nyontoh sekedar benar itu ketahuan di ujian. Nanti ujiannya tidak online loh ya, ujiannya offline. Dan semua kelas sama, satu waktu nanti. Jadi kalau bisa malam gitu ya, malam kita adakan ujian serentak. Nggak bisa contoh-contohan Anda ya, nanti saya minta tolong teman mahasiswa untuk ngawasi. Nah, jadi Anda kalau nggak bisa tanya. Ini daripada nanti ikut remedi gitu ya, remedi 2 kali aku nggak bisa ya, remedi tahun depan gitu ya. Tanya ya. Nah, terus sekarang kita mencari yang bawah,
Cost-nya lebih sedikit kan ya, hanya ada investasi saja 2 kali ya, 2 kali saja ya, tidak ada biaya operasional ini. Nah, tidak ada biaya operasional, jadi ya tinggal ini saja ya, yang I5 di sini langsung dikonversi ke titik 0, hasilnya 1300 ini ya. Kemudian present word atau simbolnya itu PW gitu ya, PW present word ya, present word. Kalau ini merupakan selisih dari revenue dan cost, ini juga bisa disebut sebagai net ya, net bersih present word, NPW, atau ini bisa diistilahkan juga NPV, wordnya itu sama dengan value. Nah, kemarin kan gitu, nilainya adalah 365, jadi positif itu penerimaan kita lebih besar dari biaya. Jadi kalau ini project, ini artinya layak dikerjakan atau layak dipilih ya. Nah, sudah, dari sini ada pertanyaan ya. Yang mengerjakan merasa benar tapi masih belum mengerti, tanya saja, nggak apa-apa. Nah, berarti udah ngerti semua ya. Berarti kalau ujian nggak boleh ada nilai jelek ya. Baik, tidak ada pertanyaan. Saya teruskan. Nah, ini sekarang masuk ke soal PR. Nah, sebuah proyek yang sama ya, berdurasi 10 tahun dengan pola aliran biaya sebagai berikut. Investasi awal 1.000 ya, investasi pada tahun kelima ini 500 atau 5.000 ya, pokoknya nanti lihat aja ya. Terus selfic value-nya pada tahun ke-10 itu $300 kayak tadi ya. Terus MO, maintenance and operation, pada tahun pertama hingga kelima 200. Pada tahun ke-6 ya menjadi 250, terus meningkat lagi $50 titik ya, sampai akhir berarti ya. Terus penerimaan proyek mulai tahun ketiga sama adalah $300. Mulai tahun ketiga ya, langsung meningkat $20 hingga tahun ke-7. Nah, setelah itu nilainya menjadi $500 flat ya hingga tahun ke-10. Hitunglah nilai PW, FW, dan AW, present word, future word, dan annual word dari proyek tersebut. Nah, gimana? Dan begitu. Jika interestnya 10%. Udah ya, kita masuk aja langsung. Nah, ini materinya masih lumayan ya, lumayan banyak. Nah, ini jawabannya. Nah, jawabannya. Nah, kelihatan jawabannya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Jadi coba dilihat itu cash flow-nya. Jadi saya menggambar itu, Anda lihat sekarang. Nah, dilihat, dipahami ya. Nah, itu investasi pada tahun ke-0 $1.000, terus pada tahun kelima 5.000 ya. Nah, saya anggap 5.000 atau 500 itu, pokoknya begitulah. Ya, pokoknya
pokoknya nanti lihat jawabannya 5.000 atau 500 itu ya, 5.000, anggap 5.000 ya, hampir sama ya. Nah, terus ada biaya maintenance and operation ya, mulai tahun pertama sampai tahun kelima itu sebesar 200, kemudian tahun ke-6 meningkat 250, selanjutnya meningkat 50 setiap tahunnya sampai akhir periode. Terus revenue-nya mulai tahun ketiga sampai tahun ke-7 ya, dari 300 meningkat $20 per tahun. Udah mulai tahun 8, 9, 10 itu flat $500. Selfic value $300. Sama toh ditanyakan tadi ya, present, annual, and future. Jadi kalau misalnya Anda mau menjawab ya di antara tiga itu present, annual, atau future, mana yang Anda kerjakan? Salah satu saja. Nanti yang lain tinggal dikonversi. Ya, kalau satu sudah diketahui, misalnya presentnya, mencari A itu kan tinggal dikonversi, mencari A diketahui B kan sudah ya. F ya mencari F diketahui B, tinggal begitu saja. Jadi cari salah satu dulu ya, nggak usah semuanya. Jadi misalnya kita cari P ya, sepakat ke P saja, paling gampang. Jadi mulai dari benefit. Nah, benefit berarti mulai tahun ketiga 3, 4, 5, 6, 7 berarti 5 tahun. 5 tahun itu 300 ya toh? Terus setiap tahunnya meningkat 20, berarti ada gradien. Berarti ini nanti akumulasinya adalah basic annual plus gradien ya. Basic annualnya berapa? 300 ya. Ini 5 tahun toh, kita konversi ke P ya. P berapa? Kan tidak bisa langsung ke P0 ya, kan tidak bisa langsung ke P0 ya, harus ke P berapa ya, berarti dia harus ke P2 dulu ya, P2 dulu. Jadi dia nanti transit di sini ya, sama gradiennya juga transit di sini di titik 2 ini, sehingga notasinya menjadi begini, 300 ya, P per A 0,15 ditambah 20 P per G, mencari P diketahui gradien nah, koma 0,1,5. Nah ini berarti kan masih di sini, sekarang tinggal di anterin ke titik 0 ini. Pakai apa? Ya berarti ini seolah-olah F, cari P diketahui F. Berapa periodenya? 2 ya nah? Terus sekarang selfic value ya, yang sendirian 300 langsung kan ya, langsung dikonversi ke P bisa, N nya 10, kemudian sisa satu ini 500 ini belum, ini 500 dia ada di titik 8, 9, 10, berarti dikonversi ke P. Tidak bisa langsung, tapi harus transit di titik 7. Sehingga di sini P per A 0,1,3. Berarti di sini dah. Jadi mencari P diketahui A tanpa gradien karena dia flat. Kemudian dari sini baru dioper ya, main bola aja, dioper ke titik 0 menggunakan faktor P per F. Dari situ ya sudah ngumpul semua sekarang di P ya, tinggal dihitung saja ini ya, ini rumusnya apa Anda masukkan ya, rumusnya apa Anda masukkan semuanya.
Misalnya hasilnya X. Ini tidak saya hitung ini ya. Pokoknya misalnya hasilnya X. Nah, hitung sendiri itu hasilnya berapa. Jadi kalau misalnya ujian yang saya lihat itu ininya. Ya, persamaan dalam bentuk notasi ini. Kalau hasilnya ya saya lihat ya, kalau misalnya benar hasilnya nilainya sempurna ya 100. Kalau notasinya benar, cash flow-nya benar ya, notasinya benar, hanya salah ngitung saja karena keburu-buru susu ya tergesa-gesa. Nah, itu nilainya sudah 90. Sudah jauh dari A kan, A kan cuma 80, dia 90, sudah melampaui. Itu kalau hanya salah begitu hasil. Tapi kalau hasilnya benar, yang lain-lainnya salah, berarti nilainya cuma 10 ya. Kita balik nilainya 10. Jadi cash flow-nya salah. Ya. Terus notasinya salah juga. Hasilnya benar. Berarti nilainya 10. Berarti itu nilai hasilnya itu hasil ya, apa? Rezeki runtuh ya. Nggak tahu prosesnya, tiba-tiba dapat hasil benar, itu kan rezeki runtuh ya. Tapi ini kan bukan ABCD ya, tapi ini kan esai. Jadi tidak kita nilai ya, kita beri bonus 10 untuk upah nulis itu. 10. Kalau cash flow-nya benar, Pak. Cash flow-nya benar tapi salah di formulanya, ya itu nilainya 40. Ya, nilainya 40. Jadi ingat-ingat ya, kalau nilainya 40 hasilnya benar berarti totalnya 50. 50. Berarti yang penting itu apa? Yang penting 50% itu adalah di persamaannya. Ya, jadi nanti ya, diingat-ingat. Jadi komponen nilai Anda per soal itu 50% ada di persamaannya. 40% di cash flow, 10% di hasil. 10% di, kalau cash flow-nya salah, persamaannya benar, hasilnya benar, ya nilainya 60. Ya, berarti nilainya 60. Gitu ya. Sudah nggak ada yang ditanyakan, makanya kalau tanya beneran ya. Jangan sungkan ya. Jangan sungkan, nggak boleh sungkan. Nah, terus sekarang kita cari C. Nah, C-nya ya. Gimana cara mencari nilai OS-nya? Ya. Anda tambahkan di sini ya. Mulai dari investasi ya 1000 ya. Kemudian 5000 di tahun kelima, mencari B diketahui F ya untuk 5 tahun. Pas ya. Kemudian biaya maintenance and operation tahun pertama sampai tahun kelima ya, tahun pertama sampai tahun kelima, bener ini. Oh iya, 200 ya, 200 ya. Mencari B diketahui A, nggak ada masalah. Nah, kemudian maintenance yang kedua itu mulai tahun ke-6 itu punya gradien. Ya, punya gradien. Berarti itu apa? Gradiennya basicnya berapa? Pengeluaran basicnya berapa? 250. Pengeluaran basic itu pengeluaran yang terjadi pada awal. Ya, awalnya tahun ke-6 toh. 250 ini kita sebut sebagai basic. 50-nya itu G, itu jangan lupa. Ya, berarti nanti 250 ini kali faktornya kan ya, plus 50, jangan lupa. Ya, jangan lupa ini gradiennya. Terus itu kita konversi di titik mana? Di titik 5. Baru dari 5 ini kita menuju ke 0 ya, transit dulu di sini ya, sini ya.
dengan mengalihkan faktor P per F present word ya. Nah nanti ketemu ini kan ya, misalnya C nya ketemu Z, maka NPV nya adalah X tadi dikurangi Z. Ini bisa plus atau bisa plus atau bisa negatif. Nah, misalnya ini ketemu apa, ketemu apa ya, NPV gitu ya, NPV notasinya ya. Ini mau dijadikan A kan, pertanyaannya carilah P, A dan W. Jadi A bagaimana, kan sudah punya ini, berarti kan tinggal mengalihkan aja NPV kali mencari A diketahui P gitu kan ya. 0,1 berapa, 10 tahun, berarti kan ini. Nah, nanti hasilnya akan seragam setiap tahunnya selama 10 tahun. Itu kalau mencari A. Kalau mencari F gimana? Ya tinggal aja NPV mencari F diketahui P nya kan sudah ada tadi ya. NPV itu nilainya NPV itu 0,1 kali 10. Nah ini ya. Nah itu untuk PR-nya ya, PR yang pertama. Nah, oke. Ya, nomor 3 itu yang mana ya? Soalnya nah ini ya. Nah ini ya, ya mirip-mirip saja ini. Nah, proyek berdurasi 20 tahun. Investasi awal berapa ini? 10.000 ya, 10.000 dolar. Investasi tahun ke-10 5.000. Selfic value 3.000 dolar. Biaya operasi and maintenance pada tahun ke-1 hingga ke-5 2.000 dolar. Nah, pada tahun ke-6 ya, itu menjadi 2.500 dolar. Ya, 2.500 dolar, meningkat 500 dolar per tahun hingga akhir proyek. Penerimaan proyek mulai tahun ketiga adalah 3.000 dolar. Terus punya tren naik ya, 200 dolar per tahun hingga tahun ke-10. Setelah itu nilainya 7.000 dolar ya hingga tahun ke-20 flat. Gitu ya, flat. Hitunglah PW, FW dan AW dari proyek tersebut. Nah, itu ya. Itu adalah PR nomor 2. Hasilnya bisa Anda lihat sini. Loh, kok ini lagi? Sebentar. Biru minda ya. Nah, ini untuk nomor 3. Nah, besok kalau ada begini bisa ya. Kalau soalnya seperti ini bisa ya. Nah, harus cepat. Nanti di rumah
Anda harus sering berlatih. Ya bikin soal sendiri, kerjakan sendiri, soal sendiri, kerjakan sendiri. Karena satu soal itu dikerjakan maksimal setengah jam. Jadi kalau ada 4 soal berarti 2 jam. Nah, kalau Anda kurang cepat berarti gak cukup waktunya. Satu soal 1,5 jam, gak kerjakan berarti ya. Jadi satu soal itu diperkirakan dengan model seperti ini itu setengah jam. Setengah jam ya, berarti cepat loh setengah jam itu. Baik. Sekarang kita lihat. Jadi gambar cash flow-nya dulu. Ya, ini nilainya 40% ya. Nah, investasi gitu ya, tahun ke-0, tahun ke-10 ya. Kemudian ada biaya operation and maintenance. Ada biaya operation and maintenance. 3.000 ya, mulai tahun ketiga terus meningkat 200 sampai tahun ke-10. Tahun ke-11 sampai tahun ke-20 itu nilainya 7.000 ya. Selfic value-nya berapa itu ya, nggak kelihatan, 3.000 atau berapa itu ya. Ya pokoknya adalah selfic value ya. Terus yang bawah juga sama. Yang atas itu penerimaan ya, yang bawah itu maintenance and operation ya. Pada tahun pertama sampai tahun ke-5 itu 2.000, pada tahun ke-6 sampai akhir periode itu 2.500 meningkat 500. Terus ya. Berarti G-nya berapa? G-nya 500, ini terlalu banyak nolnya. Ya, interestnya 10%. Ya sama ya, Anda cara mengerjakannya itu sama seperti nomor yang sebelumnya tadi. Ya, B dulu. Ya, 3.000 kan? Nah, 3.000 misalnya itu untuk selfic value ya. Jadi selfic value-nya ditaruh di atas, ditaruh di pertama ya. Mencari P diketahui F 10% 20, berarti kan ini selfic value ya, 3.000. Sekian aman dulu ya. Terus setelah itu revenue-nya 3.000 ya, tahun ketiga sampai tahun ke-10. Nah, berarti berapa periode? 8 kan ya. Jadi tahun ketiga sampai tahun ke-10 itu ada 8 periode ya. Berarti mencari P diketahui A ya dah. Untuk yang penerimaan basic 3.000 kan di tahun pertama itu dianggap penerimaan basic ya, 3.000, kemudian meningkat 200, sama kan ya. Mencari P diketahui G, N-nya berapa? 8. Itu di tahun itu di titik mana? Nah, mencari P diketahui A atau diketahui G itu berada di titik ini. Nah, titik 2 ya. Nah, dari sini nanti dioper ke titik 0 dengan cara mengalihkan faktor P per F. Jadi ini dianggap F2 ya. P F ya 10%. Berapa N-nya? N-nya 2. Plus ya, ada plusnya. Ya, plusnya berapa? Kan 7.000 tadi gitu ya. Setelah itu kan
penerimaannya 7.000 mulai 11 tahun 11 sampai 20 kan ya. Berarti berapa N-nya mulai tahun ke-11 sampai tahun ke-20? 10. Ya. Jadi mencari P diketahui A karena tidak ada gradiennya langsung berarti kan ya. Di mana dia? Di sini. Di titik ini. P per A itu di titik ini. Terus dari sini transit ini ya dia dioper ke sini. Ya, mencari P diketahui N 10% dengan N 10. Baru dia ada nilainya kan ya. Ada. Jadi begitu ya. Besok kalau menggambar cash flow yang panjang durasinya 20 itu termasuk panjang ya. Gambar aja begini, enak-enakan aja ya. Gambar aja seperti itu. Jangan terlalu bagus, nanti waktunya nggak cukup. Jangan juga terlalu jelek, ya nanti susah dibaca. Jadi yang biasa saja. Yang penting bisa dilihat ya logikanya masuk gitu aja. Baik, ini PR-nya. PR-nya, ada pertanyaan? Yang bertanya Pak, Ya, yang mana? itu untuk itu seumpamanya tidak sesuai urutan bagaimana Pak? Soalnya punya saya urutannya beda sama yang Kakak tunjukin itu. Gimana? Urutan pengerjaannya di yang B itu. Oh, kalau urutannya nggak sama nggak apa-apa. Misalnya kok self value-nya ditaruh di belakang, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting itu misalnya benefit itu berarti benar. Yang dihitung itu yang pemasukan. Kalau dibolak-balik yang mana dulu itu terserah. Mau pemasukan yang tahun ketiga sampai ke 10 dulu atau yang mau dikerjakan tahun 11 sampai 20 dulu itu tidak ada masalah. Ya. Oke ya, sekarang kita lanjutkan ke materi tentang geometrik gradient atau geometric sequence. Ya, jadi ini sama punya kecenderungan, cuma ini sifatnya tidak seperti aritmetik. Kalau aritmetik itu kan menambah dengan angka yang sama. Ya, nominalnya sama. Misalnya kalau 50 ya 50 terus. 1G, 2G, 3G, 4G gitu ya, penambahnya 50. Tergantung dia berada di titik mana. Nah, ya. Tapi kalau yang geometrik ini Anda bisa lihat, ini berbeda. Jadi ini bukan penambahan nominal, tapi prosentase. Dalam bentuk prosentase. Misalnya pada tahun pertama 100 ya, pada tahun kedua 110, 10% dari 100. Pada tahun ketiga 121 itu ditambah 10% dari 110. Nah, begitu seterusnya. Nanti di tahun keempat juga 10% lagi dari tahun ketiga. Nah, itu bedanya ya. Jadi paham ya, mulai paham ya. Jadi ada bedanya. Kalau yang arithmetic gradient itu kecenderungan karena adanya penambahan yang nominalnya tetap dari waktu ke waktu 50, 50, 50, 50 dari periode sebelumnya. Kalau ini penambahan dalam bentuk prosentase. Karena prosentase dia tidak tetap.
Jadi misalnya dari 1 ke 2 itu 10%. 10%-nya 100 cuma 10. Tapi dari 2 ke 3, 10%-nya tidak 10 lagi. Karena dia menghitung dari titik 2, berarti 110 kali 10%. Berarti berapa? 11. Yang tadi 10, ini 11. Kan gitu ya. Nanti begitu lagi. Ya. Nah, jadi di sini penambahannya dalam bentuk prosentase. Nah, contoh ya. Contoh cara penghitungannya. Misalnya pada tahun pertama ya, bukan tahun ke-0 ya, lihat ya. Tahun pertama bukan tahun ke-0. Tahun pertama itu 100. Ya, kita menerima 100 ya. Kalau tahun ke-0 kan tidak ada penerimaan ya, dan biaya juga tidak ada di tahun ke-0 kecuali investasi kan ya. Tahun pertama kita menerima 100 atau mengeluarkan 100 sama saja ya. Nah, tahun kedua naik 10%. Berarti 100 ditambah 10% dari 100. Berapa? 110. Kalau ditulis dalam rumus, 100 kali 1 plus 0,1 pangkat 1. Itu di tahun kedua. Ya, 100 kali, bener tak? 1 plus 10% pangkat 1. Kan bener itu. Nanti di tahun ketiga 100 lagi. 100 itu berarti dari nilai dari tahun pertama, 100 ya. 100 kali 1 plus 10% pangkat 2, itu tahun ketiga. Tahun keempat pangkatnya jadi 3. Tahun kelima pangkatnya jadi 4. Jadi pada saat N pangkatnya adalah N-1. Itu pangkat tertingginya ya. Jadi eksponennya yang paling tinggi adalah N-1. Nah, jadi ini ditambahkan terus kan ya. Nah, ditambahkan terus N-nya apa, perpangkatannya ini, sehingga nanti hasilnya pada tahun kelima adalah 146,41. 146,41. Jadi tidak usah diakumulasi ya. Tidak usah diakumulasi. Ini berarti sudah nilai akhirnya ini pakai rumus ini. Jadi Anda lihat ya. Ini Anda lihat saja di sini ya. Misal ini kan 100, ini kan sama dengan ini. Nah, jadi ini kalau ini A, kalau ini A1 gitu ya. Ya, ini A1. A1 1 plus G ya. Gradiennya apa? 10% plus G ya. Pangkat 4. 4 itu di sini tahunnya 5, berarti kalau ini N ya N-1. Berarti gini. Ini adalah AN. Gitu, rumusnya gini. AN itu ya tergantung N-nya berapa. Kalau ini 5 berarti A5 sama dengan A1-nya berapa? 100 kali 1 plus G-nya berapa? 10%. Pangkat berapa? Pangkat 4, karena 5 min 1 4. Nah, jadi ini Anda dapat rumus ini kan ya. Dapat rumus dari sini. Nah, jadi kalau diketahui angsuran pertamanya A, angsuran pertama dengan gradien tertentu nilainya, maka Anda bisa mencari nilainya pada tahun ke N. Berapa angsuran pada tahun ke N? Kalau dia punya gradien sebesar G ya, berapa? Ketemu kan ya? Gradien Pak, ini belum bunga Pak, belum ya, ini masih gradiennya, belum bunga-bungaan ini ya. Interestnya belum ada, belum, ini masih G ya. Itu nah, terus
kalau divisualisasikan dalam bentuk cash flow kan begini. Nah, ini ya. Anda lihat tadi ya. A A1 ya, pengeluaran pada tahun pertama A1, tahun kedua naik tuh sebesar G pakai persentase. G-nya tadi 10%. Ya, maka ditulis seperti ini. Ketiga gini pangkatnya 2, keempat pangkatnya 3, dan kalau ke N ya pangkatnya N-1 kayak tadi ya, N-1. Ini G ya, G, ini bukan I, lihat, ini G semuanya. Terus kalau turun gimana? Kan bisa naik bisa turun. Nah kalau turun ya ini dikurangi, bukan 1 plus G tapi 1 min G ya, 1 min G itu, turun gitu ya, 1 min G. A nya tetap menggunakan angsuran yang pertama atau penerimaan pertama ya. Nah terus kita akan jabarkan rumus itu sehingga nanti Anda memperoleh faktor ya. Present word mencari P diketahui A, tapi untuk yang konteksnya bergradien geometrik seperti ini. Nah, ini saya terangkan aja, saya nggak yakin juga Anda tahu ya. Ini kok dijabarkan sampai mana, kok begitu ujuk-ujuk ya. Tapi nanti yang jelas untuk mendapatkan rumus P per A dengan geometrik gradien itu ada langkah-langkah yang bisa Anda pelajari. Apakah harus bisa? Ya enggak apa-apa, yang penting Anda bisa mengerjakan soalnya. Kalau ini kan memang verifikasi persamaan ya, verifikasi persamaan. Jadi misalnya begini ya, from the table we can see that the maintenance cost in any year is, nah ini tadi. Jadi ini adalah persamaan yang tadi saya berikan di awal tadi ya, 100 kali 1 plus G pangkat N-1. Nah ini kan sudah tadi 100 itu A1 kan ya. Nah ini kan A1 tadi, G nya kan 10% tadi, N nya itu tergantung kita mau cari nilai untuk berapa N. Nah kemudian stated in a more general form. Nah ya toh, kalau kita mau cari AN berarti kan tetap aja mulainya A1 kali 1 plus G N-1. Ini benar sudah. Jadi kalau kita mau mencari berapa besarnya angsuran ke N dengan gradien G ya pakai rumus ini. G adalah uniform rate ya, tingkat uniform kalau gradien ya, bisa naik bisa turun kan ya, kayak tadi bisa naik bisa turun. A1 adalah value of cash flow at year 1. Jadi nilai di cash flow pada tahun pertama. AN adalah nilai pada cash flow pada tahun ke N. Nilai cash flow pada tahun ke N. Ya. Berarti kan kita punya ini dah. Punya punya persamaan ini nah. Ini yang generate ini. Nah, kemudian kalau misalnya ya ini gini kan ya, misalnya ini gini kan ya. Nah jadi ini kan A, gini kan ya, kan gini. Ini adalah AM. Ini adalah A1 gitu loh ya. A1. Nah, kita sudah bisa mencari AN. Lah kalau AN ini mau dikonversi ke P bagaimana? Jadi ini dikonversi ke sini.
P. Berapakah P? Berarti kan dikonversi kan? Ya, makanya di sini P sama dengan AN kali faktor. Nah, present word. Kan P sama dengan AN dibagi 1 plus I pangkat N. Ya, atau ditulis seperti ini, itu sama, persis sama. Ya, sama kan? Nah, ini hanya untuk apa? Yang atas hanya untuk G. Nah, tapi yang bawah itu sudah menyertakan I untuk konversinya. Jadi dengan gradien ini ada dua, gradien yang geometrik ini ya. Ada unsur G, ada unsur I. Kalau mau konversi ya berarti Anda harus menyertakan interest. Karena ini yang menunjukkan nilai waktu. I itu menunjukkan nilai waktu dari uang. Kalau G kan enggak ya, G itu kan karena akumulasi saja. Ya. Sebesar persentase tadi. Nah, kemudian ini bisa dilanjut ini ya. Nah, penjabaran ini bisa dilanjut. Nah, seperti ini. Sehingga kalau misalnya, aduh latiku udah dihapus ya. Kalau semua A tadi mau dikonversi ke P, ya A, A1, A2, A3 sampai AN itu mau dikonversi ke P, maka rumusnya itu menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Nah, jadi ditambah dengan ini, dengan sigma ini. Ya, dengan X sama dengan 1 sampai N. Ya. Jadi kalau X sama dengan 1 berarti ini adalah pangkat 0. Bilangan apapun kalau pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Jadi 1. ya 1. Jadi ini nanti kali 1 hasilnya tetap ini. Ya, hasilnya tetap ini. Nanti kalau ke periode 2 X sama 2 sama dengan 2, nah ini juga akan berubah nilainya berapa. Ya, ini kali ini. Ya toh? Nah, itu akan menghasilkan P. Begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambarnya ya. Nggak lihat gambar nggak enak. Nah, ini lihat gambar ini. Nah, ini kan gambarnya ya. Jadi A1, A2, A3 ya, N-1. Jadi ini kan notasi A itu sama dengan notasi periode. Kalau A-nya lah ya notasinya. Kalau AN ya A. Nah, kalau mau mencari P, jadi ini yang dicari yang di sini. Sekarang bukan mencari A, karena kita sedang mengkonversi ya. Ini yang dicari adalah ini berapa? Ya toh? Ini berapa sebenarnya? Nah, berarti kan ini bisa A1 dulu kan ya? Berarti ini digeser ke sini. Nah, A1 1 plus I, ya toh, pangkat N-1. Berarti kalau N1 dari sini berarti ya, dari jauh ini, dari ujung. Ya enggak apa-apa, berarti ini sama kan ini ya. Nah, dari ujung ini. Nah, ujung-ujung. Oh, ya. Terus ya, dari ujung. Terus mana lagi? Pokoknya beginilah, satu-satu. Nanti juga begini. Nah, ya, ini gambarnya bisa Anda lihat di layar dan ya, persamaannya di bawah ini ya. Ini ya. Dari ini ya. Nah, terus pada saat dia berada di tengah, mulai ke tengah, itu berarti ada unsur I ya, ada unsur G. Kan kalau G di sini kan tidak kelihatan ya. G di sini kan tidak kelihatan. Belum ada toh. G itu kan periode setelahnya baru kelihatan. Nah, ya toh?
Tadi berapa? Ya 1 plus G. Ya, 1 plus G. Dibagi pengkonversiannya. Ya. Nanti kalau di titik yang ketiga, dia akan begini. Terus ya, terus. Terus sampai begini. Nah, baru setelah muncul persamaan 4.26 nanti ada penyederhanaan faktor. Misalnya A1 kali 1 plus I pangkat min 1 itu disimbolkan A. Terus yang ini disimbolkan B. Sehingga akan menjadi persamaan seperti ini. Ya, P sama dengan A plus AB plus AB kuadrat ya. Terus ini kan ya, kalikan ya persamaan 427 itu dengan B, sehingga akan menjadi BB sama dengan AB plus AB kuadrat plus AB pangkat 3 dan seterusnya. Didapat persamaan 428. Terus ya seterusnya kita jabarkan kayak yang dulu-dulu itu ya. Ada yang dikurangi ya, dikurangi kan ya, dikali dikurangi ya, seperti itu. Nah, kemudian kurangkan persamaan 428 yang tadi barusan kita peroleh dengan persamaan sebelumnya 427. Nah, yang ini. Ya. Nah, sehingga nanti akan diperoleh ya bla 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 bla, diperoleh yang ini. Nah, diperoleh ini, rumus ini. Nah, mencari P diketahui A. A1 ini ya. Mencari P diketahui A1. Jadi bukan A saja tapi A1 pada tahun pertama. Tapi di sini ada syaratnya ya. I tidak boleh sama dengan G. Karena sama dengan G ini rumusnya begini. Jadi 0 nanti. Wah, kalau dibagi 0 terus berapa hasilnya? Ya. Gitu ya. Enggak boleh ada hasilnya kalau 0 ya. Enggak. Jadi ini I tidak boleh sama dengan G. Itu ketentuannya. Sehingga Anda punya satu lagi rumus ya. Tadi ada gradien yang aritmetik. Nah, sekarang ada ini. Nah, nanti ditulis di catatan Anda. Karena kalau Anda nggak nulis rumus-rumus itu, nanti waktu ada soal bingung kerjakannya. Nah, ini ya. Mencari P diketahui A1 1 min 1 plus G pangkat N kali 1 plus I pangkat min N ya. Ini sama lah ya. Dibagi I min G. Nah, ini yang penting. Jadi ini ya, ini Anda pegang sekarang. Rumus yang terakhir ini. I tidak boleh sama dengan G. Oke, nah ini adalah contoh soalnya. Ya, contoh soal ya. The first year maintenance cost for a new automobile is estimated to be $100, and it increased at a uniform rate of 10% per year. Jadi ini ya. Jadi biaya perawatan tahun pertama ya, untuk automobil yang baru itu diestimasi adalah $100. Berarti biaya pertama, berarti year-nya 1 bukan 0 ya. Perawatan, biaya, penerimaan itu terjadi pada tahun pertama paling cepat ya, tidak boleh tahun ke 0. Paling cepat tahun pertama. Jadi boleh tahun kedua, boleh tahun ketiga, tapi paling cepat tahun pertama. Dan biaya ini increases ya pada tingkat uniform 10% per tahun. Jadi meningkat 10% terus per tahun ya. Dengan menggunakan interest rate 8%.
calculate ya the present worth of cost of the first 5 years of maintenance. Hitunglah present worth untuk 5 tahun perawatan itu berapa. Maka Anda kan bisa misalnya cara manual, wah susah ini ya. Present worth berarti kan semua dikonversi ke P ya, bukan hanya mencari nilai AN tapi P ya, hati-hati, tidak mencari AN tapi mencari P. Nah ini kalau misalnya manual susah Pak, manual aja dah ya, nggak apa-apa. 100 ini kan di tahun pertama, kalau di tahun ke-0 berarti dia harus dikalikan faktor mencari P diketahui F kan ya, 8% N, N nya berapa? 1. Nah, N nya 1 di sini, nah, N nya 1 ya, di sini N nya 2, di sini N nya 3, ini 4, di sini N nya 5, sehingga Anda mendapatkan ini. Nah ini yang penting, ini kan nilai faktor ya, faktor pengkonversi itu. Faktor pengkonversiannya ini Anda ditulis ini. Ya, jadi untuk mencari PW itu berarti nilai yang ada di sini ya, AN itu kali nilai faktor N. Jadi tergantung periodenya. Nah di sini 100 kali 0,9259 hasilnya 92,59. Yang di sini 94. Nah berarti ini kan tinggal dijumlah. Ya, tinggal dijumlah begini. Ketemu 480,42 dollars. Ya, oke. Itu kalau pakai cara manual. Boleh kalau misalnya ya boleh, tapi kan di kapan selesainya ya. Makanya Anda pakai rumus yang tadi kita peroleh. Nah, ini rumusnya yang bawah ini. Mencari P diketahui A1. A1 ya, 1 min bla 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 bla. Di sini I-nya tidak sama dengan G, sudah nggak sama ya. Ini Anda masukkan ya, A1-nya 100, ini ya A1 ya. Masukkan di sini ketemu 480,42. Nah, itu adalah caranya. Nah, ini soal yang kedua. Jadi pembangkit listrik tenaga batubara ini ya, ini telah mengupgrade alatnya agar dapat mengontrol emisinya. Jadi katupnya itu diupgrade ya. Nah, biaya modifikasinya itu hanya $8.000 ya, hanya $8.000 dan diharapkan berlangsung selama 6 tahun dengan nilai sisa $200. Kemudian biaya maintenance ya, diperkirakan itu $1.700 pada awal tahun pertama. Jadi A1-nya 1.700. Kemudian meningkat 11% per tahun setelahnya. Tentukan ya equivalent present worth dari modifikasi dan perawatan ya, pada tingkat interest 8% per tahun ya, tingkat interestnya 8% per tahun. Maka Anda langsung bisa menggambar cash flow-nya kan ya, kira-kira cash flow-nya kan begini. Nah, cash flow-nya begini. Jadi pada awal tahun itu investasinya $8.000, nilai sisanya $200 pada tahun ke-6. Terus punya biaya perawatan yang awalnya itu 1.700, kemudian meningkat 11% per tahun ya, berarti G nya 11%.
I-nya 8%. Tentukan present-nya, present word-nya. Ya. Dan gitu dah. Nah, maka Anda bisa langsung menghitung kan ya. Berarti pada titik nol itu ada investasi yang jelas sudah nggak bisa diudik-udik lagi karena dia sudah inline dengan periode yang dicari ya, periode nol. Kemudian yang harus dikonversi adalah nilai sisa, itu harus dikonversi 200 ini di titik nol. Kemudian ini maintenance ya, dengan G11% ini yang harus dikonversi. Nah, sehingga kalau diselesaikan dengan menggunakan persamaan ya seperti ini. Min 8.000. Kenapa min? Ya karena investasi. Investasi itu mengeluarkan, berarti minus gitu ya. Terus min G, min PG. Min PG itu berarti min ini. Kan langsung ya. Anda lihat A1-nya berapa? 1.700. Masukkan di sini 1.700. Kemudian masukkan rumusnya. 1 min, ya ini sama ya. Rumus seperti ini sama. Ada yang nulis seperti ini ya, mana ya? Nah, ada yang nulis seperti ini ya, sama toh. Ini kalau misalnya disederhanakan dalam satu kurung kan, kalau pangkat minus kan jadi penyebut kan ya, sama kan dengan ini. Pangkatnya sama, satunya n, satunya minus n gitu, sama. Jadi bisa dimasukkan di dalam kurung. Terus ditambah 200 ini. Hasilnya adalah min 17.000 sekian dolar. Min itu berarti mengeluarkan, atau hasilnya 17.000 sekian dolar, itu sama saja. Artinya apa? Mengeluarkan uang sejumlah 17.000. Mengeluarkan. Kalau min itu berarti tidak usah ditulis pengeluaran ya. Berarti uangnya adalah min 17.000, artinya mengeluarkan 17.000. Itu soalnya. Nah, ya dari sini ada pertanyaan. Mumpung belum dilanjutkan, ada pertanyaan dari sini. Nah, soal yang kedua. Jadi sebuah perusahaan Worthington Steel telah menandatangani kontrak pembelian ya, water treatment chemical. Jadi ini alat pengolahan limbah secara kimia ya, selama 5 tahun dengan distributor lokal ya, sebesar 7.000 dolar per tahun ya. Jadi itu kontraknya 7.000 dolar per tahun ya. Ketika kontrak itu berakhir, biaya untuk pengolahannya diperkirakan itu meningkat 12% per tahun sampai 8 tahun setelahnya. Ya. Jika initial investment, jadi investasi awalnya itu membangun tangki penyimpanan storage tank itu adalah 35.000 dolar. Tentukan equivalent present worth in year zero of all the cash flow at I 15% per year. Gitu ya. Jadi tentukan nilai PW-nya. Ya. Pada tahun ke-0 kan PW itu kan ya. Dari cash flow tersebut pada tingkat I, interest 15%. Gitu ya. Coba digambar anunya, cash flow-nya. Kita gambar dulu. Ini kan ada cash flow-nya, ini cash flow-nya. Kita gambar dulu nih. Ya. Jadi pada tahun ke-0 itu ada investasi awal 35.000 itu membangun storage tank. Terus setelah itu dia membayar kontrak. Pembayaran kontrak selama 5 tahun ya, sebesar 7.000.
Terus setelah kontrak berakhir, berarti pada tahun ke-6 ya. Pada tahun ke-6 itu meningkat 12% menjadi 7.840 ya. Dan setelah itu meningkat 12% terus ya sampai 8 tahun kemudian. 8 tahun itu berarti Anda hitung aja 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti sampai tahun ke-13. Ya. Jika I sama dengan 15%, hitunglah nilai present worth-nya. Jadi ini harus hati-hati kalau begini ini ya. Jadi yang untuk mengerjakan soal ini ada beberapa cara. Tapi saya sarankan turuti aja yang ada di soal itu, yang di slide itu ya. Karena apa? Karena visualisasinya lebih mudah dipelajari. Ya. Ya. Di case flow ini Anda bisa lihat ya, 7.000 itu mulai tahun pertama sampai tahun kelima. Ya. Mulai tahun pertama sampai tahun ke-5. Terus tahun ke-6 meningkat 12%. 7.800. Ya. Ya. Oke. Di slide ini itu dianggap atau dia menggunakan titik ya, titik awal untuk menentukan A1 ya. A1 itu yang tadi itu, yang A1 itu ya, pembayaran pertama. Karena ini berbeda. Yang 1 sampai 5 itu 7.000, yang mulai ke 6 sampai seterusnya itu 7.800. Ini mau ditentukan A1-nya di mana? Atau bagaimana? Ya harus ditentukan A1. Apakah A1-nya itu di titik 5 atau di titik 6? Nah, Anda bisa menggunakan di titik 5 atau di titik 6. Tidak ada bedanya. Hasilnya sama. Cuma di buku ini ya, di slide ini itu dia menggunakan A1 di titik 5. Ya, A1 di titik 5. Nah, jadi titik 5 itu berapa nilainya? 7.000 kan? Berarti A1-nya adalah 7.000. Nah, ingat-ingat sekarang ya. Nah, ini cash flow-nya ini masih saya letakkan di atas biar mudah dipahami. Nah, selanjutnya begini. Nah, ya, karena dia dimulai dari titik 5, ya maka di sini cari dulu P-nya ya. P ini kan ini dipisah, ini nggak apa-apa biar ngerti. Jadi P untuk gradien itu 7.000. Nah ya 7.000 karena di titik 5 itu 7.000, masih 7.000 ya, kali ini ya. Nah N nya berapa sekarang? Bukan 8 tapi 9, karena dari titik 5 sampai 13 itu 9 ya, 9 di sini. Kalau Anda menggunakan titik 6 sebagai awalnya, maka N di sini jadi 8, bukan 9 lagi. Ya,
Dihitung ketemu 49.000 sekian dolar. Ya, ketemu 49.000 sekian dolar. Ya. Berarti ini posisinya di mana dia? Ya, posisinya di mana P itu? PG-nya itu di mana? Karena dia menggunakan A1 itu di titik 5, maka PG-nya itu di sini. Nah, ya, PG-nya itu di sini sekarang, di titik 4. Ya, di titik 4. Nah, setelah itu karena kita mau mencari P, baru dia dikonversi ke titik 0. Nah, hasilnya begini nanti. Ya. Jadi wis. Nah, 35.000 ya, ini aja kan ya. Kemudian A yang pertama, yang kontrak tadi, karena sudah diambil tadi 1 pada tahun kelima, maka dia hanya sampai pada tahun keempat. 7.000 ya, kayaknya kan 7.000 mencari P, diketahui A 15%, 4 sekarang. Kalau Anda menggunakan titik A1 nya itu di 6, ini tetap 5 ya, tetap 5. Ini bedanya. Jadi terserah Anda mau menggunakan yang mana. Tapi karena ini contohnya ada yang di sini ya, pakai ini tidak apa-apa. Terus 49.000 tadi kan di sini, di titik 0 ini. Ini kan PG ya. Nah, sekarang PG-nya dibawa ke sini. Pakai faktor present worth 15%, 4 ya. Tinggal 4. Sehingga diperoleh nilai 83.200 sekian dolar. Nah, gitu ya cara mengerjakannya. Jadi kalau ada soal nanti seperti ini, hati-hati ketika Anda menentukan titik untuk A1 itu mau dari mana. Boleh di titik 6, boleh di titik 5. Kalau dikerjakan hasilnya sama. Yang membedakan apa? Ya ini nanti periode-periodenya ini ya, itu akan berbeda. Itu ya. Nah, kita akan bahas sekarang materi tentang nominal and effective interest rate. Jadi ini sebenarnya materinya tidak seberat materi yang tadi ya. Jadi itu saja materi yang saya berikan. Yang lain-lain tidak usah saya berikan ya. Anda bisa belajar secara mandiri. Jadi bekal yang saya berikan untuk pendalaman engineering ekonomi itu sudah lebih dari cukup. Anda kalau itu saja sudah bisa, Anda mengerjakan soal model apa saja di engineering ekonomi itu bisa. Dengan logika Anda ya, bisa. Walaupun itu belum pernah diberikan, tapi logikanya yang dibangun itu sudah cukup. Ya, sudah cukup untuk bisa memahami, mengerjakan soal lainnya, itu sudah cukup. Nah, sekarang ini materi tambahan. Ya, ini materi pelengkap ya, suplemen material tentang nominal dan effective interest rate. Kenapa saya berikan? Karena pada saat pertemuan awal dulu saya kasih PR, itu ada teman Anda yang berpikirnya sudah hampir nyampe ke sini. Cara berpikirnya itu sudah hampir nyampe ke sini. Sudah bagus cara berpikirnya, logikanya ya. Nah, sehingga harus saya sampaikan yang benar seperti ini. Jadi logika yang dulu itu masih belum benar, belum nyampe ya. Sekarang nyampe nya ya. Nah,
Ini. Jadi ini kita kembali ke namanya interest, ya, compounding interest. Ya. Jadi pemajemukan compound, ya, compound interest. Pemajemukan yang kita pelajari sebelumnya itu adalah pemajemukan yang terjadi secara tetap pada periode tahun, ya, tahun atau bulan. Jadi misalnya bunga 2% per bulan, berarti itu kan pemajemukannya 2% setiap bulan, atau 10% setiap tahun, berarti pemajemukannya sekali dalam setahun. Nah, kadang-kadang pemajemukan itu bisa terjadi dengan frekuensi yang lebih dari sekali dalam setahun, padahal kita menggunakan basis interest itu tahun. Jadi misalnya 12% per tahun, kan berarti kan kita asumsinya kan 12% per tahun, kan? Ya kan? Kemudian ada keterangan pemajemukan dilakukan tiap bulan, berarti setiap bulan itu dimajemukkan. Nanti kalau 12% per tahun berarti per bulannya kan 1%. Ya, itu kan logika yang sudah ada di benak Anda kemarin, ya. Berarti kalau satu bulan 1%, berarti kalau satu tahun 12%. Nah, kan begitu kemarin, ya. Jadi kalau misalnya ada soal 1% per bulan, Anda berpikir berarti satu tahun 12%. Iya, benar. Tapi itu disebut sebagai bunga nominal, bukan yang sesungguhnya. Nah, tertulis benar, tapi aslinya nggak begitu. Karena ini adalah majemuk. Ya, ambil contoh, ya, misalnya kita punya uang 1.000 dolar. Ya, 1.000 dolar diberikan I 12% per tahun, lihat ya, 12% per tahun, dan dimajemukkan twice, 2 kali dalam setahun. Itu artinya interest yang real itu berapa? Nah, interest yang real itu yang kita sebut sebagai effective interest rate. Real. Jadi 12% per tahun itu hanya tulisan. Jadi kalau ada bank nulis 12% per tahun, itu tulisannya begitu. Tapi aslinya berapa? Anda nggak tahu karena kita nggak diberitahu pemajemukannya itu berapa kali dalam setahun. Misal itu compounding twice during the year. Nah, berarti kan 2 kali dalam setahun, berarti kan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kita dapat interest sebesar 12% dibagi 2, 6. 6% setiap 6 bulan. Jadi 6 bulan pertama kita dapat 60 dolar. Karena ini adalah 6%. Ya, dari 1.000. Nah, sehingga uang kita pada akhir bulan ke-6 itu 1.060. Ya. Kemudian 6 bulan berikutnya menuju ke 1 tahun kita dapat 6% lagi. Tapi 6%-nya bukan dari 1.000 lagi, tapi dari 1.060. Kita dapat interest 63,6 dolar. Sehingga interest kita itu adalah 60 plus 63,6. Itu dalam setahun totalnya, ya. 123 dolar. Jadi kita dapat interestnya itu setahun 123,6 dolar. Nah, itu berapa persen? Anda bandingkan saja 123,6 dibagi 1.000. Itu adalah 12,36%. Jadi 12,36% itu adalah interest
efektif atau interest real ya, real, yaitu realnya. Jadi bukan 12%. Ya, realnya bukan 12%, tapi benar nominalnya begitu. Nah, untuk mencari efektif interest itu ada rumus di bawah itu. I efektif itu sama dengan 1 plus R dibagi M pangkat M dikurangi 1. Jadi R itu nominal rate ya, nominal rate dibagi jumlah pemajemukan. Ya, kalau tadi 2 ya dibagi 2. Kalau 3 ya 3, kalau 4 ya 4, kalau 5 ya 5, kalau 10 ya 10, kalau 100 ya 100. Jadi pemajemukan sampai berapa? Terserah. Mau sampai 1000 kali 1 tahun ya tidak apa-apa. Mau sampai 1 juta kali dalam 1 tahun ya tidak apa-apa. Ya, nggak ada batasan. Mau tak hingga ya, mau tak hingga. Kalau sudah tak hingga nanti rumusnya ganti. Ya. Jadi continuous sudah ya, rumusnya ganti, tidak seperti yang kita pelajari di awal itu yang 1 plus I itu tidak lagi, sudah ganti lagi. Nah, kita masih menggunakan itu, kalau itu yang paling sering dipakai. Jadi rumus untuk I efektif adalah 1 plus R per M pangkat M dikurangi 1. Nah, ini adalah gambarannya. Ya, nominal R. Jadi R itu rate nominal ya. Jadi kalau misalnya 9% per tahun ya, dimajemukkan 4 kali, quarterly 4 kali ya, maka setiap 3 bulan kita mendapat interest 2,25%, karena 2,25 kali 4 itu sama dengan 9. Nah, setiap 3 bulan kita dapat interest 2,25. Berapa? Nanti dimajemukkan lagi ya. Gitu terus. Ya, kalau 9% per bulan ya berarti dibagi 12. Berarti per bulannya kita dapat interest 0,75%. Kalau dibagi minggu 4,5 per 6 bulan. Nah, per 6 bulan ya. Per 6 bulan per minggu, berarti ya selama 6 bulan itu kita dapat interest 0,173 gitu. Nah, itu namanya apa? Majemukan yang lebih dari sekali dalam periode pembayaran. Nah, jadi begini nanti kan ya. Nah, ini paling gampang bisa dilihat di sini. Nah, ini ya. Jadi kalau 6% dimajemukkan sekali dalam setahun, hasilnya ya 6%. Ya berarti interest efektifnya sama dengan nominalnya, karena pemajemukannya sekali dalam 1 periode pembayaran. Tapi kalau dimajemukkan 2 kali, semi annually, itu sudah lebih besar, 6,09. Kalau yang 24% ya sudah menjadi 25,44%. Ya, kalau dimajemukkan 4 kali ya lebih besar lagi. Kalau dimajemukkan harian, berarti dalam setahun itu dimajemukkan per hari 365 hari. Maka yang 6% itu menjadi 6,18, yang 24% menjadi 27,11%. Coba kalau misalnya Anda pinjam uang di lembaga keuangan ya, dikasih bunga seperti ini, ternyata setelah Anda hitung-hitung sendiri gak cocok ya. Kenapa? Ternyata informasi tentang compounding period ini kita tidak tahu. Jangan-jangan dimajemukkan per hari. Ya kalau per hari, kalau per jam. 1 tahun itu ada berapa jam? Ya 24 kali 365 hari. Berarti berapa itu ya? Ya kan kita gak tahu itu. Kita tahunnya 24%, tapi kok setelah dihitung-hitung loh kok besar sekali ini, berapa? Kayak kartu kredit gitu ya. Oh ternyata ngitungnya gitu ya, tidak salah banknya ya. Nah, kita saja yang nggak tahu cara ngitungnya ya, karena ilmunya ada ya, ilmunya ada. Nah contoh nih ya,
Sebuah perusahaan perbankan mengeluarkan kartu kredit dengan tingkat bunga. Nah, tingkat bunga itu pokoknya urusannya dengan bank. Kalau proyek itu nggak bunga, apa interest atau return, begitu ya. Tingkat bunga 1,375% per bulan. Sudah ke bulan nih ya. Bunga tahunan diklaim, klaimnya mereka itu adalah 12 kali 1,375%, benar kan? Berarti berapa? 16,5%. Klaim-klaiman, hitunglah berapa sebenarnya bunga efektifnya. Berarti R-nya berapa? R-nya adalah 16,5. M-nya berapa? Per bulan, berarti 12. Berarti kalau dihitung ya begini, mana hitungannya ini? Mana tadi? Nah ini I sama dengan 1 plus R-nya berapa? 0,165 dibagi M12. Pangkat M12 dikurangi 1. Sehingga bunga efektifnya per tahun itu bukan 16,5% tapi 17,81%. Ini harus tahu ya, Anda semua harus tahu ini. Karena banyak yang kemarin itu ada soal seperti ini, ternyata yang dipakai itu nominalnya 12 kali gitu. Padahal ini bukan. Hati-hati ya. Ini kalau ini sampai nggak ngerti, wah. Nggak ngerti repot ya kalau ngerti. Berarti kan konsep awalnya sudah salah. Walaupun ngitung ke belakangnya benar, ya kan menjadi repot saya ini. Ininya kok bunganya kok nggak bisa menentukan. Nah, contoh lagi, anggaplah $100 diinvestasikan selama 10 tahun pada tingkat bunga ya 6% per tahun, masukkan ini ya, masukkan bank ya, per tahun, dan dimajemukkan 4 kali setahun, compounded quarterly. Berapa nilainya pada akhir tahun ke-10 ya, ini ingat rumusnya di atas ya, langsung saja. Jadi 10 tahun ya dimajemukkan 4 kali setahun, itu sama dengan, kalau Anda menuliskan notasinya, mencari F diketahui P, bunganya berapa? 6% per tahun dibagi 4, 1,5%, tapi N-nya bukan 10 tahun, tapi 4 kali 10 tahun, berarti 40 tahun. Terus pokoknya bukan 40 tahun, 40 gitu aja ya. Kalau 10 tahunnya tetap ya 40 periode. Itu cara menghitung berdasarkan basic compounding, basic pemajemukan. Nah, jadi soal yang di atas itu tidak boleh Anda kerjakan, mencari F diketahui P 6%,4 ya. Jadi ini tidak boleh Anda kerjakan. Nah, saya nanti ini khawatir ini, karena ini sering terjadi. Anda nggak teliti atau Anda nggak tahu ya. Kalau nggak teliti tidak mungkin. Yang paling banyak itu nggak tahu. Tapi kalau disuruh tanya, nggak mau tanya. P, kalau dikerjakan seperti ini mesti jelas salah. Ya, 6%. Nah, ini sudah jelas salah. Jangan mengerjakan seperti ini. Ya, ini pasti salah ini. Ya, ini pasti salah. Oh, sampai 3 kali silangnya. Kalau ini pasti benar. Karena ini pemajemukan. Hati-hati ya, ada istilah ini, compounded. Mau 4 kali, mau 6 kali, mau 10 kali, hati-hati. Nah, 1,5. Kok jadi 40 ya? Karena ini kita sekarang basisnya adalah periode pemajemukan. Jadi kalau 10 tahun ada 4 kali, itu berarti periode pemajemukan basisnya berapa? Ya 4 kali 10, itu 40. Itu ya, hasilnya ini. Atau
tahu ini ya. Atau Anda mencari yang ini, mencari I efektifnya dulu pakai rumus yang di atas ini. Pakai rumus. Ya. Jadi kalau pakai rumus hasilnya ya itu. Ya sama dengan tadi ya. Dengan yang di atas tuh. Ya berarti ya ini 1 plus 6% gitu ya, 6%. Ya dibagi berapa? Ya dibagi 4 loh. Pangkat 4. Ya tak gini. Kurangi 1. Nanti hasilnya 6,14%. Nah ini benar. Ya, tinggal Anda masukkan ke rumus ini, mencari F diketahui P. Ya kan ya? Mencari F diketahui P dengan bunga 6,14%. Jangan dibulatkan, 6,14%, pembulatan 6%. Ini tambah salah lagi, balik lagi ke sini nih ya. Ya. Jadi ini 6,14% tulis sesuai dengan nilai yang ada. Kalau desimal ada desimalnya, tulis desimal. Ya, jangan dibulatkan. Nah, kalau membulatkan itu desimalnya, angka pentingnya jadi 2, ya dari 8 jadi 2, angka penting nggak apa-apa. Tapi jangan dibulatkan jadi 6, jadi bulat gitu, jangan. Nah, jadi pembulatannya hanya pada angka pentingnya saja. Nah, kemudian Anda cari, nah hasilnya sama, 181,4, sama dengan yang di atas. Ya. Nah, ada pertanyaan? Nah, dari sini ada pertanyaan. Ingat ya, ingat ya, compounded ya. Oh, ada kata-kata compounded itu berarti Anda harus ingat 1 plus R bagi M pangkat M dikurangi 1, itu ingat. Kalau ada nanti masih ada yang salah, terus saya suruh buat soal yang banyak aja, ya, buat sendiri. Ayo, mengerti semua? Ya, ada pertanyaan? Nggak ada, ya, nggak ada ya. Saya teruskan. Nah, ini lagi ya. Seorang mempunyai pinjaman di sebuah bank sebesar $10.000 yang akan dibayar pada setiap akhir bulan selama 5 tahun. Berarti akhir bulan selama 5 tahun. Berarti berapa? Kalau dalam bulan berapa? 60 ya. Diasumsikan tingkat bunga sebesar 12%. Compounded monthly. Berarti per bulan, monthly itu per bulan. Hitunglah besarnya pembayaran per bulannya. Nah, jadi ya sama ya, mencari A diketahui P 1%. 1% boleh, tapi 60 loh ya. 60. Kalau ya 1% boleh. Kalau 12% 5 tahun itu salah. Ya. Jadi kalau ini ditulis P sama dengan A ya, A per P 12% ya, 5 itu salah ya. Kalau begini benar, atau kalau mau nggak begini ya cari dulu pakai rumus tadi itu untuk menentukan tingkat bunga efektif. Nggak ada di sini. Tingkat bunga efektif berapa? I efektif. Nah, gini kan ya. 1 plus M R per M pangkat M ya kurangi 1. Masukkan ya. 1 plus R-nya berapa? Berapa R-nya? 12% bagi M 12 karena per bulan ya toh? Pangkat 12
kurangi 1. Nah, nanti ini masukkan di sini. Ya, ini hasilnya itu masukkan di sini. Nah, A per P. Ini hasilnya berapa? Ya, misalnya ini hasilnya 12,6 ya persen. Nah, ini 5 tahun. Nah, ini benar kalau gini nih. Ya, kalau begini benar. Karena ini adalah bunga efektif. Nah, udah? Ada pertanyaan? Nah, ini Anda bisa lihat soal ujian tahun yang lalu. Ya, jika dana sebesar $500 diinvestasikan di bank selama 15 tahun. 15 tahun ya. Berapakah nilai A setiap tahun jika interestnya adalah 12% per tahun? Nah, gampang tuh? Nah, gampang kan? Jadi ya dana diinvestasikan $500 ya, selama 15 tahun. Berarti kan P $500 selama 15 tahun. Dicari nilai A-nya, nilai A per tahun jika interestnya adalah 12%. Di sini nggak disebutkan pemajemukan, berarti belum. Berarti ya 12% per tahun. Nah, yang B, jika pemajemukan interest terjadi setiap 3 bulan, berapakah nilai A? Mengapa terjadi perbedaan nilai A? Berarti kalau sudah begini ada compounded ya 3 bulan, berarti setiap 3 bulan kita dapat bunga. Ya. Maka di sini Anda sudah harus mencari kan ya. Harus mencari bunga efektifnya. Ya, di sini harus pakai rumus I efektif tadi. Berapa? Ini tadi 1 plus R-nya berapa? 12%. Dibagi setiap 3 bulan berarti 4. Ya, ini dah pangkat 4 ya, dikurangi 1. Nah, kayak misalnya ya, misalnya ini ketemu 12,8% misalnya. Maka Anda bisa mencarinya nanti mencari A, kan gitu kan? Ya kan? P mencari A diketahui P 12%,8 berapa? 15. Ya tetap 15 tahun. Ya. Jadi kan ditanyakan 5 A setiap tahunnya. Jadi ini kan ya. Nah, terus yang soal kedua, ketiga itu sama dengan yang tadi itu. Nah, repotnya itu kalau begini, gunakan bunga efektif, berarti bunga yang ada di sini pada nomor 1 untuk menghitung soal berikut ini. Nah, kalau misalnya Anda salah di sini, berarti yang soal di sini kan salah. Maka ini jangan salah. Nah, ya. Nah, kalau nomor 2, nomor 3 itu sama dengan yang tadi. Nanti saya saya share ya, saya share di MMP untuk soal ujian.